Shalom, salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Dan saat ini saya masuk pada siri 07. Kita akan mempelajari lagi beberapa fakta mengenai keunikan Alkitab. Ya, satu hal yang kamu boleh pikir, sepatutnya kalau satu buku boleh masuk dalam kategori bestseller, itu biasanya ditulis atau diterjemah dalam berapa bahasa? Ya mungkin sudah saya best kalau 7-8 bahasa dalam dunia ini ya. Tapi sudah tahukah kamu kitab suci kita diterjemah dalam berapa bahasa? Saya ada data, walaupun itu ya sudah lama, 2012. Kitab suci kita sudah diterjemah dalam 500-an bahasa. Bayangkan itu. Oke, tanpa membuang masa, mari kita lanjutkan lagi pembelajaran kita MEK 07. Selamat belajar. Terbukti penjagaan Tuhan dalam kemurnian Alkitab. Walaupun melalui penulisan semula, penulisan kembali, tetapi dia menjamin hal ini. Dia juga bekerja di dalam penerjemahan ke dalam berbagai bahasa manusia. Sebab apa? Sebab Tuhan punya matlamat. Tujuan Tuhan ini menjadi surat persendirian dia kepada semua manusia. Maka itu harus diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Anak-anak Tuhan digerakkan oleh Tuhan untuk dapat bekerja menerjemahkan ini. Walaupun memerlukan masa yang tidak sedikit. Bukan hanya menginjili, tetapi menyediakan Alkitab ke dalam bahasa mereka. Alkitab, buku yang terbanyak diterjemah dalam bahasa manusia. Saya dapat data yang sebenarnya sudah lama, itu di 2012. Tetapi saudara tahu, sekarang sudah 2021. Tentu ini sudah banyak berbeza. Tetapi tak apalah, kita berpatokan pada 2012. Ternyata Alkitab lengkap telah diterjemahkan dalam 518 bahasa. Mana ada buku apa diterjemahkan dalam 518 bahasa? Saya yakin sudah bertambah. Kalau mau bicara tentang hanya perjanjian baru saja, wah itu lebih banyak lagi. Memang Alkitab adalah buku terbanyak diterjemahkan. Saudara, Alkitab adalah rekaman sejarah yang tepat. Ribuan bukti arkeologi. Arkeologi ini adalah pakar-pakar yang menyiasat benda-benda kuno, benda-benda yang lampau. Ditemukan ribuan dalam mendukung apa yang sudah Alkitab sampaikan. Nah memang sementara kita akan belajar, kita juga akan melihat beberapa bukti terbabit terkait dengan penemuan-penemuan oleh pakar-pakar arkeolog. Ya contoh misalnya, ketika askar-askar Mesir, Egypt tenggelam di Laut Teberau, menyisahkan benda-benda macam kereta kuda, besi-besi itu, kita akan lihat di sana. Saudara, inilah keunikan Alkitab. Buku yang banyak juga mendapat usaha-usaha untuk memupuskan atau untuk memusnahkan, karena ianya memberikan kekuatan kepada manusia, dan itu tidak disukai oleh musuh manusia. Maka dia akan berusaha untuk memupuskan kitab ini. Tetapi tidak bisa. Bahkan kitab inilah yang terbukti banyak mengubah hidup manusia, saudara. Manusia yang banyak yang sudah tidak punya pengharapan diubah bahkan menjadi orang-orang yang memberi harapan. Mengapa? Karena ajaran dari kitab ini, saudara. Kitab inilah yang mengubah banyak, ribuan, bahkan jutaan manusia. Memberi harapan. Inilah bukti bahwa hanya buku inilah oleh Allah sendiri. Alkitab adalah surat persendirian dari Allah untuk manusia. Oleh itu, Alkitab harus kita pelajari dengan sangat baik. Lebih daripada kita mempelajari buku manapun. Saudara, kalau belajar buku tentang cara menggunakan laptop, kita pakar komputer, kita pakar otomotif semuanya. Itu adalah kita belajar benda yang di bawah level kita. Kalau kita belajar tentang manusia, psikologi, kita belajar tentang perasaan-perasaan, kepribadian-kepribadian manusia, itu lebih tinggi lagi. Karena kita belajar benda yang sama levelnya dengan kita. Wah, itu bukan senang untuk belajar tentang ilmu manusia. Tengok, ada dokter mata, dokter kulit, dokter otak, darah, hidung, dan wah ada dokter-dokter khas macam-macam untuk ilmu tentang manusia. Tapi untuk teologi itu di atas kita, mempelajari yang di atas kita. Wah, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Dan itu hanya kita bisa dapat dengan Alkitab. Jadi kita sedang belajar buku yang luar biasa.
Dan kita memang harus pelajari Alkitab ini. Bayangkan kalau kamu mendapatkan surat rasmi daripada menteri besar, presiden. Apakah kita akan membacanya bila kita ada masa saja? Tak boleh. Ini surat terlalu penting. Kita akan membacanya dengan sangat teliti, berusaha untuk memahaminya. Sebab ini surat dari orang yang sangat penting, yaitu menteri besar. Apatah lagi Alkitab ditulis bukan hanya oleh menteri besar, tetapi Allah, pemilik segala langit dan bumi, sorga, dan segala-galanya. Dia lebih besar daripada siapapun. Oleh itu, Alkitab harus lebih penting daripada semua buku lainnya. Kamu sedang berhadapan dengan surat persendirian dari Dia yang Maha Besar. Oke, kita akan belajar buku ini. Persiapkanlah diri kita.